Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rizal, NIM 1913111019 dari kelas 2A program studi D3 Teknik Elektronika. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai proyek mandiri atau alat yang telah saya buat untuk mata kuliah sistem kendali lanjut, yaitu dengan nama proses pengeringan kue beras dengan kendali PID. Untuk itu mari kita simak videonya. Beberapa tahun terakhir, olahan makanan yang berasal dari negara Korea Selatan digandrungi oleh masyarakat Indonesia, khususnya kaum milenial dan remaja-remaja sekolah. Salah satu olahan yang terkenal adalah tteokbokki atau tumis kue beras dengan saus dasar gochujang, di mana bahan baku utama selain dari saus tersebut adalah kue berasnya itu sendiri, di mana cara pembuatan dari kue beras yang mudah dan bumbu tteokbokki yang sekarang mudah ditemukan, dibeli, membuat pelaku UMKM memanfaatkan hal tersebut untuk membuat tteokbokki instan yang praktis dan tahan lama dengan cita rasa dan bahan lokal. Berikut proses pembuatan kue beras ini yang terbilang tidak terlalu sulit, di mana dimulai dari proses menyangrai, kemudian dilanjutkan dengan proses pembuatan adonan, lalu adonan dari kue beras tersebut direbus atau bisa dengan cara dikukus. Kemudian setelah direbus atau dikukus, dilakukan proses pengeringan selama 4 jam di sinar matahari atau dikeringkan dengan suhu ruangan dan tidak lembab selama 1 hari. Setelah itu, membuat bumbu dari tteokbokkinya, dan yang terakhir adalah proses packing bumbu dan kue beras tersebut. Yang akan menjadi fokus kita kali ini adalah di proses pengeringan kue beras. Karena rata-rata untuk beberapa produsen lokal, mengeringkan kue berasnya tersebut tidak menggunakan oven yang terbilang mahal, yaitu menggunakan cahaya matahari atau panas yang dihasilkan oleh matahari, di mana hal tersebut bergantung sekali pada cuaca. Selain itu, partikel-partikel debu yang ada di udara bisa saja menempel pada kue beras tersebut sehingga kue beras yang dikeringkan menjadi kurang higienis. Maka dari itu, alat ini hadir sebagai alternatif dari mahalnya oven yang harus dibeli oleh pengusaha UMKM dan agar menjaga kehigienisan dari kue beras yang dibuat. Selanjutnya mari kita bahas mengenai bagaimana alat ini bekerja. Berikut adalah blok diagram dari proses pengering kue beras dengan kendali PID, di mana terdapat set point yang diatur menggunakan potensio dengan suhu yang diinginkan adalah berkisar dari 38 sampai 58 derajat Celcius. Kemudian ada PV yang berasal dari sensor yang digunakan adalah sensor LM35, di mana PV ini merupakan pembacaan dari suhu yang ada di lemari pengering tersebut, di mana SV dan PV ini akan dikurangkan pada microcontroller Arduino sebagai pemroses dan akan dimasukkan ke controller PID kita yang telah dirancang. Kemudian keluaran dari controller tersebut yaitu MV, di mana MV tersebut akan digunakan untuk mendrive atau sebagai input dari driver SSR25DA untuk mengatur nyala lampu AC kita. Kemudian di sana terdapat L298N digunakan untuk mengatur kecepatan kipas DC agar tetap stabil pada putaran tertentu, di mana putaran yang kita set adalah sekitar 50 rpm. Digunakan untuk menjaga sirkulasi di dalam lemari agar tidak terjadi kerusakan pada komponen elektronik akibat penguapan yang terjadi. Selanjutnya ada aktuator, di mana aktuatornya tadi sudah disebutkan, yaitu lampu pijar AC 220 volt dan kipas DC 12 volt. Kemudian ada LCD untuk menampilkan SV yang diatur dan PV hasil pembacaan dari sensor. Yang pertama kita lakukan adalah perancangan mekanik. Di sini dengan menggunakan software SketchUp, kita merancang ukuran kotaknya berbentuk kubus dengan diameter 50 cm x 50 cm x 50 cm. Dan berikut adalah hasil dari realisasi perancangan mekanik, di mana material yang digunakan adalah material kayu. Selanjutnya mari kita ke perancangan elektronik, di mana terdapat LCD 16x2 yang terhubung dengan I2C, lalu ada sensor LM35, ada Arduino Uno, kemudian ada L298N, dan ada SSR25DA.
Berikut adalah realisasi dari perancangan elektronik untuk alat yang telah dibuat. Setelah melakukan perancangan elektronik, mari kita lakukan pengetesan untuk masing-masing komponen, baik itu sensor, aktuator, maupun driver. Yang pertama yaitu pengetesan Arduino Uno, di mana dengan menggunakan program Turing, Arduino Uno merespon dengan baik program tersebut dengan menampilkan lampu LED dengan jeda waktu 1 detik. Selanjutnya yaitu pembacaan LM35 atau sensor suhu, di mana berdasarkan pembacaan plotter didapatkan hasil noise yang begitu banyak. Maka dari itu kita lakukan proses filtering atau proses filter dengan hasil yang didapat yaitu frekuensi cut off dari dekadenya adalah 1,28. Nah, hasil tersebut kita masukkan ke program berikut, di mana hasil pembacaan dari sensor menjadi lebih baik. Selanjutnya, pengetesan komponen potensiometer, di mana berdasarkan hasil dan program yang telah dimasukkan, potensiometer dapat merespon dengan baik berdasarkan program yang telah ditentukan atau berdasarkan besaran yang telah ditentukan. Selanjutnya, pengetesan driver L298N, di mana dengan memasukkan program berikut, maka kecepatan dari kipas DC dapat diatur dengan mengatur besaran PWM yang diberikan pada kipas tersebut. Selanjutnya, pengetesan driver SSR25DA, dengan memasukkan program berikut, maka nyala lampu dapat diatur sesuai input PWM yang diberikan. Selanjutnya, pengetesan komponen LCD I2C, di mana dengan memasukkan program berikut, maka pada LCD akan tertampil kata yang sesuai dengan program. Setelah melakukan pengetesan baik dari masing-masing driver, aktuator maupun sensor dan display, didapatkan hasil bahwa alat atau komponen yang digunakan bekerja dengan baik. Untuk selanjutnya, mari kita lanjut untuk perancangan desain kendali menggunakan Ziegler-Nichols 1. Berikut adalah flowchart dan program yang digunakan untuk desain kendali dengan Ziegler-Nichols 1. Selanjutnya, mari kita lakukan pengambilan data dengan menggunakan program yang telah dibuat untuk melakukan perancangan desain kendali menggunakan Ziegler-Nichols 1. Di mana berdasarkan data yang didapat dengan waktu yang terukur yaitu 33,32 menit, didapatkan nilai L dan T gambar sebagai berikut, di mana kita bisa lakukan perhitungan untuk mencari parameter KP, TI, dan TD, di mana hasil KP, TI, dan TD yang didapat adalah sebagai berikut. Selanjutnya, mari kita lakukan perancangan PID menggunakan backward difference. Berikut adalah flowchart dan program yang digunakan pada alat ini. Berikut adalah hasil awal dari proses perancangan PID menggunakan backward difference dengan menggunakan parameter Ziegler-Nichols 1 yang telah didapat pada video sebelumnya. Berdasarkan pembacaan dari plotter, dapat dilakukan analisis dengan menggunakan aplikasi Paint untuk membantu, di mana berdasarkan hasil perhitungan untuk overshoot dan settling time yang didapatkan masih jauh dengan apa yang diharapkan, yaitu overshoot di bawah 5% dan settling time di bawah 5 menit. Maka dari itu kita lakukan proses tuning parameter, di mana kita melakukan 3 kali proses tuning parameter. Dengan tuning yang pertama yaitu dengan menaikkan TI dan tuning kedua dengan menaikkan TD. Berikut adalah hasil dari pembacaan plotter dan berikut hasil perhitungan dengan menggunakan bantuan software Paint, di mana masing-masing dari hasil pembacaan atau hasil perhitungan yang didapat untuk overshoot dan setting time masih sama-sama jauh dari apa yang diharapkan. Selanjutnya, tuning terakhir atau tuning ketiga yaitu dengan membalikkan
KP dinaikkan menjadi 420, TI diturunkan menjadi 0,01 dan TD diturunkan menjadi 0,09, di mana hasil pembacaan plotter menunjukkan bahwa overshoot dan settling time yang didapatkan sesuai dengan apa yang diharapkan, di mana berdasarkan hasil perhitungan dan analisis menggunakan aplikasi Paint, didapatkan overshoot dan settling time sesuai dengan apa yang diharapkan, itu di bawah 5% untuk overshoot, dan settling time yang didapatkan adalah di bawah 5 menit. Setelah melakukan proses tuning parameter dan mendapatkan hasil yang kita inginkan, selanjutnya kita lakukan uji gangguan untuk mengetes kendali yang telah kita buat, di mana untuk pengetesan kali ini menggunakan dua cara, yaitu dengan membuka lemari pengering dan menggunakan kipas, di mana terlihat pada layar pembacaan plotter, di mana hasilnya menunjukkan bahwa pada saat kendali diberikan gangguan berupa pintu lemari pengering dibuka, maka respon akan kembali menyesuaikan terhadap set pointnya atau masih dapat mengkompensasi. Tetapi pada saat gangguan yang diberikan yaitu menggunakan kipas yang ditiupkan ke lemari pengering, maka gangguan yang terjadi melebihi dari kapasitas kendali yang dibuat. Tetapi pada saat gangguan tersebut hilang, maka respon akan kembali menyesuaikan terhadap SP-nya, di mana kendali akan bekerja untuk mengejar dan menyesuaikan kembali antara respon dengan set point-nya. Nah, gimana teman-teman? Apakah sudah jelas mengenai alat yang telah saya buat? Nah, buat teman-teman yang ingin mengakses atau ingin mengetahui lebih lanjut mengenai coding dan mengenai dokumen-dokumen yang diperlukan apabila teman-teman ingin mengembangkan alat ini, teman-teman bisa akses di link di Google Drive di bawah ini. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian ataupun kekurangan dalam proses pembuatan video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.